Shalom Aleichem B'Shem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya Pastor Juniarson Ginting. Renungan malam kita kali ini terambil dari firman Tuhan Efesus 2 ayat 4 sampai ke 10. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maka pada renungan malam kita kali ini, saya ambil judul 4 tujuan Allah memilih kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memilih kita pasti punya tujuan. Nah, mengetahui tujuan Allah memilih kita ini sangat perlu agar kita tidak salah melakukan apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ada 4 tujuan Allah memilih kita. Yang pertama dikatakan, dipilih untuk menjadi umat yang kudus. Dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Jadi, kudus berarti tidak bercacat dalam aspek watak, perilaku, dan sikap. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan agar kita menjadi orang-orang yang kudus. Jelas bahwa kekudusan adalah syarat untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Hanya orang kudus yang bisa bertemu dengan Tuhan. Hanya orang kudus yang bisa datang kepada Tuhan dan bisa bertemu dengan Tuhan dan bisa masuk kepada kerajaan Allah atau surga itu sendiri. Jadi jelas, kita dipilih menjadi umat yang kudus karena kita dipersiapkan Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia di kerajaannya. Itu yang pertama, jelas kita umat pilihan Tuhan ditetapkan untuk menjadi umat yang kudus. Yang kedua, dipilih untuk melayani Allah. Dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita dipilih oleh Allah sejak semula untuk melayani Allah. Orang yang sudah dipilih dalam kehidupannya akan selalu melayani Allah, dibuktikan dengan melayani manusia atau sesama. Jadi jelas kita dipilih untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan kita patut mengucap syukur karena kita dipilih untuk melayani Dia. Oleh karenanya, kita harus mengucap syukur sepanjang kita hidup. Kita harus melayani Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Yang ketiga, kita dipilih untuk melayani pekerjaan Allah. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jika kita dipilih oleh Allah sejak semula, itu semua untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sejak semula.
Pekerjaan-pekerjaan tersebut disiapkan oleh Allah bagi kita, orang terpilih, agar kita menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Kita hidup di dalam Kristus dan melakukan perbuatan baik. Jadi, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kita ada untuk melakukan pekerjaan Allah. Ini jelas. Yang keempat dan terakhir dikatakan dipilih untuk masuk dalam rencananya. Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipilih oleh Allah sejak semula untuk kita masuk dalam rencana Allah. Kita hidup juga untuk melakukan rencana dan rancangan Allah. Dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus berani berkata bahwa jika dia hidup, maka dia akan hidup untuk Kristus. Berarti dia akan melakukan apapun yang diperintahkan dan direncanakan Tuhan dalam hidupnya. Jadi jelas Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Tuhan memilih kita memiliki tujuan yang mulia. Dapat kita simpulkan bahwa ada 4 tujuan Allah memilih kita: dipilih untuk menjadi umat yang kudus, dipilih untuk melayani Allah, dipilih untuk melayani pekerjaan Allah, dan terakhir dipilih untuk masuk dalam rencananya. Pada prinsipnya kita dipilih Allah untuk menjadi satu dengan Kristus dan bermitra dengan Dia untuk menjangkau dunia dengan kasih Allah. Renungan luar biasa Bapak Ibu, kiranya kita diberkati, kita tahu tujuan Allah memilih kita dan kita hidup di dalamnya, dan kita boleh melayani dan memuliakan Allah, Tuhan dan Raja kita. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel dan bagikan kepada banyak orang, teman-teman dan saudara Bapak Ibu, sehingga mereka juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.